Ayuwandira merasa lega setelah dua orang prajurit jaga bergegas pergi. Dia lalu mulai memanjat dinding istana Kaputren. Tangan kirinya menggendong golek kayu mandana, sementara tangan kanannya berpegangan pada tanam-tanaman menjalar. Tak lama kemudian, dia pun sudah tiba di atas dinding. Licin sekali dinding ini. Untung aku tidak terpleset jatuh. Di mana letaknya ruangan tidur Tuan Putri? Sepertinya ada banyak ruangan. Biarlah. Aku pasti dapat menemukannya. Kulit kayu mandana. Kasihan sekali. Badannya basah kuyup. Tapi jangan khawatir. Tuan Putri pasti akan merawatku dengan baik. Nah, kulit kayu itu. Jangan rewel ya. Kita akan segera sampai. Ayo, pegang kuat-kuat. Aku akan membawamu turun. Hampir saja jatuh. Sepi sekali istana Kaputren. Aku tidak melihat seorang pun. Dayang-dayang atau emban. Rupanya ada beberapa orang penjaga bercakap-cakap di depan pintu Gapura. Aku harus mengambil jalan memutar. Mereka jangan sampai tahu kehadiranku. Ayuwandira berjalan mengendap-endap di balik tumbuh-tumbuhan perdu. Tubuhnya timbul tenggelam, sebentar kelihatan, sebentar tidak. Memang agak susah juga menemukan ruangan tidur Putri Tribuana Tunggadewi, sebab ruangan bilik Putri Majapahit itu diapit oleh bangunan-bangunan lain, bangunan yang dihuni oleh para dayang-dayang ataupun emban. Tapi akhirnya Ayuwandira dapat menemukannya. Bangunan ini indah sekali dan ruangannya besar. Pasti disinilah Tuan Putri Tribuana Tunggadewi tidur. Untung sekali tempat ini tidak dijaga oleh prajurit. Tapi bagaimana bisa masuk ke dalam? Semua pintu dikunci rapat. Demikian pula jendela. Bagaimana ya? Oh, ada suara yang lewat. Siapa di situ? Emban? Kaukah itu Emban? Siapa? Hujan deras sekali. Mungkin suara-suara dahan pohon yang gemetar, sapu angin dan hujan. Dayang-dayang itu segera kembali ke ruangannya. Ayuwandira bernapas lega. Suasana kembali sunyi. Ayuwandira melangkah mengendap-endap menuju ke sebuah jendela. Hatinya berdebar-debar. Dia ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia berani juga mengetuk daun jendela. Tak ada jawaban. Suasana tetap sunyi. Tubuh Ayuwandira menjadi gemetar. Tangan-tangannya kaku dan dingin oleh guyuran air hujan. Masih belum ada jawaban. Tiba-tiba ada seorang dayang kembali muncul. Ayuwandira buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik tanaman perdu. Siapa itu? Siapa yang mengetuk pintu? Apakah ada orang di situ? Mungkin hanya suara hujan. Aku tidak melihat siapapun. Mungkin telingaku salah dengar. Dayang-dayang itu masuk lagi ke ruangan biliknya. Setelah sesaat lamanya, baru Ayuwandira berani muncul dari balik tanaman perdu. Dia menunggu sesaat. Hatinya masih berdebar-debar, dan hujan masih bertambah deras. Suara daun-daun menyapu genting bangunan istana Kaputren, bagaikan suara orang merintih. Setelah memberanikan dirinya, akhirnya Ayuwandira kembali mengetuk daun jendela. Ayuwandira menunggu sesaat lamanya. Masih belum ada jawaban. Tapi ketika Ayuwandira baru akan mengetuk kembali, mendadak daun jendela terbuka lebar, dan wajah Putri Tribuana Tunggadewi muncul dari balik daun jendela. Oh, siapakah kau ini?
urusan lagi denganmu. Bukankah golek kayu itu sudah berada di tanganmu kembali? Benar, Tuan Putri. Inilah golek kayu itu. Kalau begitu, sudahlah. Aku tidak mau melayanimu. Cepat pergi. Atau kau ingin aku memanggil penjaga-penjaga supaya kau ditangkap? Jangan, Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri memanggil penjaga. Hamba datang dengan maksud baik. Kau pasti hanya akan mengajakku bertengkar soal golek kayu itu. Tidak, Tuan Putri. Hamba justru datang kemari untuk menyerahkan golek kayu ini ke tangan Tuan Putri. Apa? Kau mau menyerahkan golek kayu itu padaku? Iya, Tuan Putri. Hamba rela golek kayu ini menjadi milik Tuan Putri. Nah, terimalah Tuan Putri. Nanti dulu. Tunggu dulu, Ayuandira. Mengapa tiba-tiba kau memberikan golek kayumu itu padaku? Jangan-jangan kau hanya mau menipuku. Jangan-jangan golek kayu palsu yang kau berikan padaku. Ampun, Tuan Putri. Hamba tidak pernah menipu siapa-siapa. Hamba tahu penipu itu pekerjaan yang tidak baik. Hamba bersungguh-sungguh, Tuan Putri. Hamba ingin memberikan golek kayu Mandana ini kepada Tuan Putri. Pada saat itu pintu ruangan dayang-dayang terbuka lebar, dan dua orang dayang-dayang nampak keluar bergegas. Ayuandira buru-buru membuang tubuhnya ke balik rumpun perdu. Siapa itu ya? Manusia atau bukan? Jelas manusia. Aku mendengar suara orang berbicara. Siapa itu? Mungkin hanya suara hujan. Bukan. Jelas bukan suara hujan. Aku mendengar suara orang bercakap-cakap. Ada apa, dayang-dayang? Mengapa kalian ribut-ribut di situ? Oh, Tuan Putri. Tuan Putri belum tidur. Aku tidak bisa tidur, dayang-dayang. Dan mengapa kalian juga belum tidur? Ampun, Tuan Putri. Kami mendengar orang mengetuk daun jendela. Kami khawatir ada orang jahat memasuki istana Kaputren. Tidak ada siapa-siapa di sini. Lebih baik kalian segera masuk kembali. Lebih baik kalian segera tidur. Tidak ada siapa-siapa. Oh, baik, Tuan Putri. Dua orang dayang-dayang itu pun kembali ke ruangan tidurnya. Sesaat kemudian Putri Tribuana Tunggadewi memberikan isyarat, dan Ayuandira muncul dari balik tanaman perdu. Tubuh dan pakaiannya, rambutnya basah kuyup oleh kucuran air hujan. Ayuandira, mengapa kau nekat malam-malam pergi kemari? Kau ini benar-benar anak nakal. Hamba tidak tahan lagi, Tuan Putri. Hamba ingin segera menyerahkan golek kayu Mandana ini ke tangan Tuan Putri. Nah, terimalah Tuan Putri. Tunggu, Ayuandira. Ayo, masuklah. Masuklah ke ruangan bilikku. Kita bercakap-cakap sebentar di dalam. Ayo, masuklah, Ayuandira. Kau bisa melompati jendela ini, bukan? Kau bisa melompati dinding istana Kaputren. Tentunya, kau juga bisa melompati jendela ini. Ayo, masuklah. Baik, Tuan Putri. Baik, ini benar-benar anak bandel. Ayo, kau nekat sekali. Kau datang ke istana Kaputren dalam keadaan hujan seperti ini. Tubuhmu sampai basah kuyup. Rambutmu basah semua. Juga pakaianmu. Kau bisa sakit. Hamba terpaksa, Tuan Putri. Siapa yang memaksamu? Tidak ada, Tuan Putri. Tapi hamba tidak tahan lagi. Hamba kasihan melihat Tuan Putri. Tuan Putri pasti tidak dapat tidur. Tuan Putri pasti gelisah karena golek kayu Mandana ini. Memang benar, Ayu. Aku gelisah. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Aku sudah banyak sekali mempunyai golek kayu. Tapi entahlah. Tapi mengapa aku tiba-tiba tergila-gila pada golek kayumu. Aku merasakan ada getaran yang aneh memancar dari golek kayumu itu. Setiap kali melihat golek kayumu, aku tiba-tiba teringat pada kehidupan rakyat yang terlantar. Kamanda Prabu sering menceritakan padaku bahwa masih banyak rakyat Majapahit yang hidupnya menderita. Pemerintah Majapahit masih terus harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya. Itulah, Ayu. Setiap kali melihat golek kayumu, aku teringat pada anak-anak yang terlantar. Golek kayumu seperti menjadi sebuah lambang dari penderitaan rakyat yang terlantar. Dan aku ingin menggendongnya. Aku ingin menghiburnya.
Aku ingin melindunginya dari mara bahaya. Sekarang, hamba menjadi yakin bahwa Tuan Putri ternyata berhati sangat lembut. Tuan Putri berhati emas. Karena itu, hamba rela menyerahkan golek kayu ini. Tidak, Ayu. Sekarang aku sudah sadar. Dalam 2 hari ini, aku sudah merenungkan baik-baik. Aku memang seorang putri raja. Sedangkan kau hanyalah rakyat atau kaula biasa. Aku bisa saja memerintahkan pada prajurit-prajurit untuk merampas kembali golek kayumu. Tapi aku tidak melakukan hal seperti itu. Percayalah, aku tidak akan merampas milik orang lain, apalagi milik rakyatku sendiri. Tidak, Tuan Putri. Sekarang, Tuan Putri tidak merampas golek kayu Mandana ini, karena hambalah yang datang untuk menyerahkannya kepada Tuan Putri. Hamba serahkan dengan penuh kerelaan. Hamba serahkan dengan penuh rasa kekaguman pada diri Tuan Putri. Nah, terimalah Tuan Putri. Terimalah golek kayu Mandana ini. Benarkah, Aywandira? Benarkah kau rela menyerahkan golek kayumu ini? Sungguh, Tuan Putri. Hamba ikhlas lahir batin. Dan hamba yakin golek kayu Mandana ini akan bahagia dalam dekatan Tuan Putri. Silakan Tuan Putri, silakan menerimanya. Terima kasih, Aywandira. Terima kasih. Putri Tribuana Tunggadewi menerima uluran tangan Aywandira. Dan sebentar kemudian, golek kayu Mandana sudah berada dalam dekapannya. Mata Aywandira berkaca-kaca. Sebenarnya dia memang merasa sedih untuk terpisah dengan golek kayu itu. Tapi dia masih bisa tersenyum. Senyum penuh kebahagiaan dan keharuan. Golek kayumu ini memang indah sekali, Ayu. Aku belum pernah melihat ada golek kayu seindah ini. Buatannya sekalipun agak kasar, tapi sangat indah. Penuh mengandung arti, penuh mengandung makna. Sekali lagi, terima kasih, Ayu. Ampun, Tuan Putri. Setelah golek kayu Mandana berada di tangan Tuan Putri, perkenankanlah hamba menyerahkan pesan dari Nenek Raga Runting. Siapa itu Nenek Raga Runting? Nenek Raga Runting adalah seorang wanita pendekar tua yang selama ini memelihara hamba. Nenek Raga Runting adalah pembuat golek kayu Mandana itu. Sebelum menyerahkan golek kayu Mandana itu kepada hamba, Nenek Raga Runting pernah berkata, Ayu, terimalah golek kayu Mandana ini. Nenek tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu yang lebih berharga, ya. Nenek hanya bisa membuatkan golek kayu sederhana. Terimalah, Duk. Dan rawatlah golek kayu ini sebaik-baiknya, seperti kau merawat dirimu sendiri. Kau boleh menggendong golek kayu ini sesuka hatimu. Kau boleh membawanya tidur, kau boleh membawanya bermain-main. Tapi janganlah kau merubah apa-apa. Biarkanlah dia seperti keadaannya ini. Janganlah kau ganti pakaiannya. Janganlah kau berikan warna-warni pada tubuhnya ataupun wajahnya, ya. Biarlah dia tetap dalam kesederhanaannya. Dan dengar baik-baik, Ayu. Golek kayu ini adalah lambang dari kehidupan bocah-bocah perempuan yang terlantar. Bocah perempuan yang kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Bocah perempuan yang haus perhatian. Bocah perempuan yang tabah menderita. Sebenarnya golek kayu ini adalah lambang kehidupan batinmu. Lambang kehidupan dan penderitaanmu sendiri, Ayu. Nah, terimalah dia. Demikianlah, Tuan Putri. Hamba mohon Tuan Putri sudi mematuhi pesan-pesan Nenek Raga Runting. Baiklah, Ayu. Aku akan mematuhi pesan-pesan Nenek Raga Runting. Dan kukira pesan-pesan itu cukup bijaksana. Pesan-pesan yang mengandung maksud-maksud luhur.
Baiklah Tuan Putri. Sekarang hamba mohon diri. Tunggu Ayuandira. Tunggu dulu. Sebenarnya aku tidak ingin berbuat tidak adil padamu. Kalau Golek Kayu Mandana ini sekarang menjadi milikku, lalu bagaimana dengan dirimu? Kau tidak mempunyai Golek Kayu lagi. Biarlah Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri memikirkan diri hamba. Hamba akan mencari Nenek Raga Runting. Dan hamba ingin Nenek Raga Runting membuatkan sebuah golek kayu lagi untuk hamba. Kalau begitu, baiklah. Tapi tunggu sebentar, Ayu. Hujan masih cukup lebat. Dan bagaimana kau akan keluar dari istana Kaputren ini? Ampun Tuan Putri. Hamba akan memanjat dinding istana Kaputren. Seperti tadi, waktu hamba memasuki istana Kaputren ini, hamba juga memanjat dinding. Kau ini sembrono sekali. Itu berbahaya. Kau bisa terpeleset jatuh. Jangan Ayu. Lebih baik aku akan memanggil penjaga. Biarlah mereka mengantarkanmu sampai ke rumah. Jangan Tuan Putri. Jangan. Biarlah saya memanjat dinding istana Kaputren. Hamba tidak ingin Paman Kamandanu dan Bibi Sakawuni tahu. Biarlah Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah memikirkan hamba. Hamba bisa keluar dengan selamat dari istana Kaputren ini. Kalau begitu, baiklah. Selamat malam, Ayu. Hati-hatilah. Maaf, Tuan Putri. Bolehkah hamba mencium dan menggendong Golek Kayu Mandana untuk kali yang terakhir? Ampun, Tuan Putri. Barangkali hamba tidak akan pernah bertemu lagi dengan golek kayu itu. Tentu saja boleh, Ayu. Kau boleh mengucapkan rasa perpisahan kepada golek kayu ini. Nah, terimalah. Ayuandira menerima golek kayu mandana dari tangan Putri Tribuana Tunggadewi. Sesaat lamanya dia memandangi golek kayu yang basah kuyup itu. Kemudian dia menggendongnya dengan erat sekali. Setelah itu dia menciumi wajahnya berulang kali.